Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Palmarum. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami, akan segera berakhir. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberi keselamatan secara utuh di bumi seperti di sorga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kiranya ibadah virtual Minggu Palmarum yang di dalamnya juga akan diteguhkan warga Sidi Jemaat yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 85 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi pasal yang pertama ayat 29 sebagai nas pembimbing kita di Minggu Palmarum ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kamu dan menyertaimu juga. Yesus memanggil, mari segera
sehati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa hari ini. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati. Menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Jemaat, mari berdoa atas keberadaan kita. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas doa kami. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera.
Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Pekan Suci di tahun 2021 ini. Dan Pekan Suci itu diawali dengan hari ini Minggu Palmarum, yang kita syukuri untuk mengingat kenangkan Yesus yang masuk di Yerusalem dan disambut dengan daun-daun palem. Sabda Allah itu akan kembali kita refleksikan. Mari sebelum kita membaca merenungkannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Bapa, kami boleh memaknai kembali Pekan Suci di tahun ini, mengingat, mengenang akan derita Yesus Putramu, dan peristiwa Ia memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, disambut dengan daun-daun palem dan teriakan Hosiana. Kembali menggema narasi itu kami renungkan di hari ini. Moga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami menemukan cinta-Mu lewat narasi ini, dan memaknai cinta itu dalam warna keseharian kami, sehingga apa yang boleh kami maknai sepanjang Pekan Suci ini dan diawali dengan Minggu Palmarum ini adalah kami semua yang menyambut undangan keselamatan-Mu itu dengan rendah hati, sebagai anak-anak-Mu yang menerima kerahiman-Mu di dalam cinta-Mu bagi kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini meneguhkan kami, dan kami maknai sepanjang Pekan Suci ini di dalam pengharapan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya,
di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudari-saudara, disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki sudah Pekan Suci. Pekan Suci dalam kalender gereja ditandai dengan Minggu Palmarum. Palma, daun-daun palem, karena mengingat peristiwa momentum Yesus masuk menunggang seekor keledai beban yang muda, lalu disambut oleh floating mass, massa publik yang mengapung, yang begitu banyak, menyambut dan mengiringinya sembari berseru-seru Hosiana. Hosiana artinya selamatkanlah. Karena momentum itu momentum yang serta-merta diikuti dengan sentimen kebangsaan. Kenapa diikuti dengan sentimen kebangsaan? Karena musim semi yang dimasuki dan floating mass, orang banyak yang berkumpul di Yerusalem. Sebentar lagi mereka akan memasuki masa Paskah, mengingat kebebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi setiap anak negeri, orang Yahudi yang mulai berkumpul di Yerusalem karena momentum Paskah yang sudah mendekat itu, datang dengan semangat nasionalisme, datang dengan semangat kebangsaan, dan sentimen kebangsaan itu menggelora di hati. Jadi tidak usah heran ketika Yesus masuk, mereka menyambutnya dengan elu-elukan bagaikan seorang pahlawan perang. Karena sentimen kebangsaan yang sekaligus mau menggigit, sekaligus mau mendobrak, sekaligus mau dalam tanda petik bahkan memaksa Yesus lakukan sesuatu. Hosiana, Hosiana, selamatkanlah, selamatkanlah. Ekspektasi bahwa dia akan hadir, menggalang serdadu-serdadu sorgawi, lalu kemudian menghantam, luluh lantahkan penjajahan Roma. Begitu ekspektasi mereka. Floating mass yang datang, masa raya yang datang dengan melu-elukan daun-daun, ranting-ranting, bahkan pucuk-pucuk palem itu dengan teriakan selamatkanlah. Tapi rupa-rupanya momentum itu dijadikan Yesus dengan melakukan parodi. Loh, kenapa parodi? Karena sejatinya teriakan Hosiana, selamatkanlah, itu cocok, klik, matching kalau kemudian Yesus menunggang seekor kuda bagaikan seorang pahlawan perang yang siap mengangkat senjata, lalu kemudian dipukullah genderang perang itu untuk menggalang kekuatan dan menyerang Romawi. Tapi yang Yesus lakukan justru parodi. Bahan yang kemudian di dalamnya direfleksikan, bahkan tidak disadari bahwa dia justru tidak menunggang seekor kuda, malah seekor keledai. Dan itu diinspirasikan dengan apa yang pernah dinarasikan oleh Zakaria 5 abad yang lalu. 5 abad yang lalu sejak Yesus hadir, yang kemudian menggambarkan tentang Mesias yang tidak menunggang seekor kuda, tapi Mesias yang menunggang seekor keledai. Bahkan digambarkan tidak gagah perkasa, namun lemah lembut. Sebuah kondisi ketika berita yang disampaikan adalah bukan berita untuk berperang angkat senjata, tapi justru berita damai. Berita yang kemudian di dalamnya merangkul kemanusiaan untuk kemudian ditemui dalam titik yang otentik, yang sejati. Namun kayaknya parodi itu tidak disadari oleh massa besar ini. Sebuah gambaran ketika Yesus yang menunggang seekor keledai dan bukan seekor kuda,
yang kemudian teriakan Hosiana, selamatkanlah, selamatkanlah itu, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia sebagai keturunan Daud, yang harapannya akan memulihkan kembali tahta kerajaan Israel, lalu kemudian di sana kekuatan dan kekuasaan itu dibangun kembali, lalu ada kejayaan di mana umat boleh bersorak-sorai karena Israel kembali memperoleh kemenangannya. Ekspektasi yang cukup besar terhadap Yesus yang justru melakukan parodi dengan kemudian tidak menunggang seekor kuda, malah seekor keledai. Namun teriakan itu seakan-akan mau memaksa untuk mengubah situasi itu. Seiring dengan ekspektasi yang begitu besar, harus jadi, harus ketaten, harus dilakoni. Hosiana, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan bisa digambarkan, Matius bahkan memakai kata gemparlah. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Gemparlah. Itu dari kata Yunani eseiste. Eseiste, gemparlah. Itu bagaikan gempa bumi. Floating mass. Publik yang mengapung, massa besar yang mengapung itu bagaikan digambarkan sampah-sampah yang sementara mengapung dengan gelombang tsunami yang begitu besar. Untuk siap menghantam segala sesuatu. Teriakan Hosiana itu bagaikan genderang perang. Dan Yesus disanjung-sanjung paling tidak untuk menjadi pemantik. Ayo, lakukan sesuatu, selamatkanlah, selamatkanlah. Ekspektasi, harapan yang begitu besar dengan memukul genderang perang, gemparlah, eseiste, bagaikan gempa bumi. Bahkan sampai orang bertanya-tanya, siapa orang ini? Dan ada statement menarik dikatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus dari Galilea. Dan kita lihat bagaimana selanjutnya kisah narasi yang akan kita maknai dalam pekan suci ini. Ranting-ranting, jubah, pakaian, teriakan Hosiana yang kemudian mengiringi Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan harapan bahwa dia akan memulihkan kembali kerajaan bagi Israel. Dan ekspektasi itu ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kita masih ingat peristiwa ketika Yesus dieksekusi, lalu kemudian floating mass, massa rakyat yang mengapung ini, yang kemudian semula melambai-lambaikan daun palem itu, berubah dengan teriakan, salibkanlah dia. Yesus yang sudah berdarah-darah tidak menunggang lagi seekor keledai, parodi yang salah ditafsir. Parodi yang nampaknya tidak mau menggelitik orang pada waktu itu untuk menemukan kesejatian siapakah Mesias itu, Kristus itu yang diurapi itu. Menunggang seekor keledai sebagai tanda parodi itu sebenarnya kasat mata. Dan seharusnya membawa masa ini kepada sebuah perenungan. Bisa jadi pada saat itu mereka tidak mengeluh-elukan daun palem. Mereka justru nanti seharusnya menjadi masa yang hening. Untuk bertanya-tanya, kenapa justru menunggang seekor keledai? Bukankah sang Mesias seharusnya menunggang seekor kuda? Bisa dibayangkan 5 abad yang lalu Zakaria sudah menggambarkan itu dengan menunggang keledai, dan mereka tidak bisa membaca tentang berita damai yang seharusnya dibawa, yang kemudian seakan-akan ambruk, tidak seperti yang menjadi ekspektasi mereka. Jadi masa yang mengapung ini kok arus saja. Semua bawa ke sana, pergi ke sana, semua bawa ke sana, pergi ke sana. Begitu saja dia mengapung kayak sampah-sampah di gelombang besar tsunami itu. Lalu menghantam sana, menghantam sini. Paksa diri. Ekspektasi besar yang kemudian ambruk. Gemparlah seisi Yerusalem itu
yang kemudian justru berubah dengan teriakan tidak lagi Hosiana selamatkanlah, tapi justru salibkanlah dia. Tapi kalau kemudian kita mau jeli membaca narasi sengsara Yesus menurut Injil Matius pasal 21 ini dan seterusnya, bahkan mengingat nanti di Jumat Agung, momentum ketika Yesus tersalib di Golgota itu, dan setelah kematiannya disambutnya, ia wafat di atas kayu salib, apa yang terjadi? Kalau kita nanti baca di Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-51. Kalau kita baca Matius 27, ayat yang ke-51, di situ ada narasi Matius. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kata gempa bumi di sini itu sama dengan kata yang menjadi bacaan kita Matius pasal 21 ayatnya yang ke-10 itu. Kalau 21 ayat 10 dikatakan, dan gemparlah seluruh kota itu. Gemparlah itu dari bahasa Yunani ezeiste. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-51, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Kata gempa bumi ini adalah kata yang sama juga diterjemahkan dari bahasa Yunani ezeiste. Dalam pasal 21, gemparlah sesi Yerusalem. Dalam pasal 27 setelah wafat Yesus tersalib di kayu salib, gempa bumi ezeiste. Dan menarik, masih ada kisah lanjutan yang digambarkan di sana. Ketika di pasal 21 digambarkan dan orang-orang berkata, siapakah orang ini? Dan kemudian orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dalam episode kayu salib di Kalvari di Golgota, ada yang bertanya setelah gempa bumi itu, setelah ezeiste itu. Dan catatan dari Matius adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi ezeiste. Dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bukan massa yang besar, bukan floating mass itu. Tapi prajurit-prajurit yang mengeksekusi Yesus. Sekelompok kecil prajurit-prajurit Romawi yang mengeksekusi Yesus. Yang kemudian menurut Matius memberikan konklusi setelah ezeiste itu, setelah gempa itu. Dengan memberikan statement, tidak seperti orang banyak mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tapi sebuah statement, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apa maksud Matius dengan mengangkat statement yang begitu kontras? Orang banyak yang gempar, ezeiste, berteriak-teriak, Hosiana, Hosiana, selamatkanlah. Takjub, kagum, siapa orang ini? Nabi Yesus dari Galilea. Dan lihatlah prajurit-prajurit Romawi yang terlibat langsung dalam proses eksekusi itu. Tangan mereka berdarah-darah karena mengeksekusi Yesus dari Nazaret ini. Yang menurut orang banyak itu, dialah Nabi Yesus dari Galilea. Justru yang kemudian memberikan aklamasi setelah ezeiste, setelah gempa bumi, setelah tabir di bait suci terbelah menjadi dua. Mereka begitu takut dan gentar. Tidak takjub, tapi takut dan gentar. Dan sampai kepada titik pengakuan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kalau kita mau jujur, bisa jadi prajurit-prajurit Romawi ini, mereka menemukan makna sejati dari perjalanan hidup mereka yang hancur luluh lantah. Mereka identik dengan kejahatan. Mereka identik dengan tangan yang berdarah. Mereka identik dengan brutal. Mereka identik dengan jahat. Mereka identik dengan hidup kelabor, keras, vulgar. Tapi mereka sampai kepada pengakuan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Berbeda dengan tangan bersih yang memegang daun-daun palem itu, yang berteriak-teriak, selamatkanlah, selamatkanlah. Diberkati engkau yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah. Dan berubah dengan salibkanlah dia, salibkanlah dia.
Hanya sampai kepada statement Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea itu. Tidak anak Allah. Tangan bersih. Seakan identik dengan orang-orang yang punya spirit nasionalisme, semangat kebangsaan. Yang sungguh-sungguh mau menyambut Paskah dan memberikan ekspektasi besar. Oh, dia inilah yang diberkati sebagai anak Daud. Yang kemudian akan memulihkan kembali kerajaan bagi Israel. Berubah. Gemparlah Esesta itu justru membawa mereka kepada sebuah bentuk eksekusi yang kemudian di dalamnya sekalipun tidak berdarah-darah, tapi teriakan mereka mengantar Yesus kepada salib. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Warna kontras ini sengaja diangkat Matius, ya sama seperti kita di tahun 2021 ini menyambut Pekan Suci. Gereja tidak seramai seperti biasanya ketika Pekan Suci itu mau disambut. Aduh, sebelum pandemi itu gereja full. Bahkan orang datang dengan daun-daun palem, mensimulasi untuk mengingat tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan mengangkat daun-daun palem itu. Sebuah gambaran tentang siapakah kita ini yang mungkin merasa paling privilege, merasa yang paling berhak, merasa yang paling oke, merasa yang paling mantap, merasa yang paling bersih, merasa yang paling top, merasa yang punya hak-hak khusus. Yang kemudian datang dengan statement, selamatkanlah. Tapi dengan mudah bisa berubah. Dengan mengingkari, mengkhianati. Sebuah proses yang kemudian bagi lidah tak bertulang itu, yang kemudian dengan mudah juga berubah. Tidak lagi sekedar pengakuan Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, tapi salibkanlah dia. Karena apa yang kami ekspektasikan itu, yang kami harapkan itu hanya berubah menjadi sobat ambyar. Tidak kami dapat apa-apa. Sebuah proses perjalanan tentang perjuangan yang seakan-akan mengapa tidak melakukan sesuatu dan segera terjawab. Penantian panjang. Kami sudah kemudian dicengkeram oleh kekuatan dan kekuasaan Romawi itu. Kami menanti untuk sebuah permohonan dan doa sampai lidah-lidah kami keluh. Dan engkau datang menunggang, meskipun seekor keledai. Mau engkau parodikah, mau engkau datang dengan gerak yang humoris, yang mau mengangkat sebuah realitas supaya kami sebenarnya bisa mentertawakan diri kami sendiri. Kami nggak mau membaca itu. Apapun motif yang ada di dalam hati kami adalah kamu harus segera memberi jawaban. Selamatkanlah Hosiana, do something lah. Kami tidak mau peduli dengan bahwa kau menunggang seekor keledai yang seharusnya kami bisa membaca bahwa engkau datang untuk membawa kelembutan. Engkau datang untuk membawa supaya kami tidak lagi cinta diri, kami tidak lagi melihat kepentingan diri, kami tidak lagi melihat kehendak diri. Kami bercermin tentang apa yang menjadi self-love, self-will, self-interest kami. Karena sejatinya supaya kami merubah fokus kami tidak lagi kepada diri, tapi engkau yang datang sebagai yang lemah lembut. Yang mengajak kami supaya kami bisa bertahan di tengah-tengah jalan penuh derita sekalipun. Bisa dibayangkan pakaian-pakaian itu sudah mereka hamburkan, ranting-ranting itu sudah mereka hamburkan. Bukan hanya sekedar tentang supaya kemudian begitu meriah. Tapi jalanan yang begitu licin itu, lembah Kidron yang kemudian dilukiskan Yesus tampil dari timur Bukit Zaitun, Betfage. Betfage itu artinya buah ara yang muda. Lalu kemudian menuruni lembah Kidron itu, lalu musim semi sudah mulai sambut itu, jalanan sudah mulai licin sudah. Dan sengaja mereka membantu supaya Yesus tidak tergelincir dengan keledai muda itu. Ini loh, kami sudah berkorban memberi banyak, lakukanlah sesuatu. Engkau sudah kami elu-elukan kok. Tapi ternyata yang Yesus lakukan adalah Via Dolorosa. Ambruk, tidak seperti yang diharapkan. Mungkin seperti sampah gelombang tsunami besar itu. Tapi realitas menawarkan hal lain bukan? Tidak seperti yang diharapkan bukan? Dan dengan mudah
orang berkata, salibkanlah dia. Sama seperti gambaran gereja yang dengan mudahnya dulu dijadikan dan difungsikan sebagai gedung gereja, lalu dijual. Semua interior, semua inventaris yang berhubungan dengan simbol-simbol keagamaan, siapa yang peduli? Dibuang begitu saja, diletakkan di halaman gedung gereja yang dijual itu, yang kemudian di dalamnya orang bisa melihat kok ada salib di antara puing-puing bekas-bekas sampah dari dalam gedung gereja. Seperti itu kondisinya sekarang. Karena orang sudah terlalu lama tikang lutut, berdoa terlalu panjang dengan rentang waktu yang dinantikan jawaban, tapi tak kunjung datang jawabannya itu. Lalu menjadi frustasi dan depresi. Buntut dari itu adalah amarah besar langsung kepada Sang Khalik di dalam putranya Yesus Kristus. Dan orang enggan lagi sekarang untuk mengatupkan tangan dan berdoa. Bahkan ironisnya meninggalkan gereja. Proses itu mau kita renungkan dalam pekan suci ini. Tangan kita mungkin tidak berdarah-darah. Prajurit-prajurit, serdadu-serdadu itu adalah tokoh-tokoh langsung yang kemudian menumpahkan darah Yesus. Tapi justru dari mulut mereka setelah SST itu, setelah gempa bumi itu, sungguh dia ini adalah anak Allah. Ungkapan yang seperti itu bisa hadir dan lahir justru dari orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah kita lihat dengan dua mata kita ini. Tapi mereka yang belajar apa makna penderitaan dan bertahan di dalam derita itu sampai bahkan titik yang mau penghabisan sudah. Hidup mereka amburadul. Mungkin tidak identik dengan orang gereja. Tapi justru mereka termasuk yang justru bisa bertahan di tengah-tengah masa sulit ini. Hati nurani mereka masih ingat kepada Sang Khalik. Meskipun mereka tidak bawa Alkitab. Meskipun mereka tidak mengunjungi gedung gereja yang sudah kosong itu. Tapi di hati mereka yang mungkin kita nilai kotor, pendosa, jauh dari Tuhan, justru yang paling dekat dengan Tuhan. Dan kita yang merasa punya hak-hak khusus, privilege, yang kemudian di dalamnya bahwa, oh aku paling bagus, aku paling benar. Aduh, justru sio jauh lawangnya. Pandemi ini telah membawa kita semua untuk melihat dengan jujur dan belajar otentik tentang siapakah kita. Ada keluarga-keluarga yang tetap bisa bertahan di tengah-tengah sulitnya hidup mereka. Tapi dengan menyebut nama Yesus dalam keluarga mereka masih ada. Yesus anak Allah sungguh. Meskipun perjuangan itu identik dengan warna keseharian mereka. Tapi ada yang mungkin hari-harinya itu datang dengan mengepit, sebelum pandemi itu mengepit Alkitab di ketiak. Paling rajin ke gereja. Berdoa mungkin tidak putus-putus. Tapi apa yang terjadi setelah 1 tahun pandemi ini? Frustasi dan depresi. Menggugat Allah. Menggugat Yesus. Hampir sama seperti realitas gedung gereja yang kemudian terlilit hutang dan kemudian dijual, lalu kemudian salib-salibnya itu dibuang di halaman gedung gereja. Itu realitas yang begitu kontras, supaya paling tidak kita boleh berkaca, siapakah aku ini di pekan suci? Jauhkanlah aku ya Allah dari kesombongan rohaniku. Jauhkanlah aku ya Allah dari menuntut bahwa aku punya hak-hak istimewa. Jauhkanlah aku ya Allah untuk melihat kebaikan-Mu yang Engkau telah berikan dalam warna keseharianku, sekecil apapun itu, aku syukuri. Dan belajar untuk tidak terlalu punya ekspektasi besar yang pada akhirnya kecewa kepada Yesus. Yesus sudah bikin banyolan, sudah bikin parodi kok dengan naik keledai. Seharusnya peka untuk itu. Dan warna keseharian kita pun telah memberikan pengajaran juga untuk itu. Bahwa hari-hari ini adalah sulit, ya. Tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu, ya. Identik dengan keringat dan air mata, ya. Kesulitan yang kemudian tidak mudah untuk kemudian dimaknai dan seakan-akan hari ini berdoa, besok ada jawabannya. Belajarlah dari orang-orang yang bertahan untuk punya kekuatan dan resilient atas hidup yang tidak mudah ini. Mereka mungkin sama seperti kondisi serdadu-serdadu itu yang tangannya berdarah-darah. Tapi kemudian menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang kemudian setelah sestai itu, gempa bumi itu,
Mereka sampai kepada aklamasi, siapakah aku ini Tuhan? Kalau bukan karena kasih dan sayang-Mu, aku tidak mungkin akan bisa bertahan sampai saat ini. Dan kalimat sungguh, ia ini adalah anak Allah, masih ada di dalam mulut, hati, tangan yang terkatup, keluarga, bahkan gereja. Pergumulan seiring dengan Paskah di tahun ini yang masih kita hayati dengan terpisah satu dengan yang lain. Paskah tahun lalu sudah terpisah, Paskah tahun ini juga terpisah. Untuk rentang waktu yang begitu panjang, setahun, dalam setiap pergumulan yang kemudian di dalamnya banyak kok menggiring orang kepada frustasi dan depresi. Bahkan di dalamnya mengkhianati cinta Tuhan. Moga adalah kita yang terhitung sebagai yang mengkali belajar tentang kebaikan itu sepanggal-sepanggal, tidak utuh. Bahkan dulu jauh dari sikap doa. Tidak rajin ke gereja, apalagi mau baca Alkitab dan berdoa. Tapi kemudian sepanjang masa-masa pandemi ini, justru belajar bahwa siapakah aku ini sehingga Tuhan begitu sayangi, Tuhan begitu cinta. Aku tikang lutut, aku keluar pagi-pagi pergi bekerja, aku mencari nafkah, dengan di dalam kondisi mengumpul setiap sen-sen rupiah itu. Tapi Tuhan jaga, Tuhan sayang. Aku jatuh sakit, diberikan kesembuhan. Tuhan pelihara ketika cemas dan tawar hati. Aduh, terima kasih Engkau Yesus, sungguh anak Allah. Moga dalam pekan suci ini kita terhitung sebagai keluarga-keluarga yang sama. Esestai, gemparlah, tapi berubah menjadi bentuk pengkhianatan. Dan esestai, gempa bumi, yang justru menghantar kepada pengakuan Yesus adalah anak Allah. Persoalan mungkin datang bertubi-tubi dengan semua bentuk pergumulan berat, hancur lebur. Tapi moga kita terhitung seperti prajurit-prajurit Romawi ini di Bukit Golgota itu, yang melihat dengan langsung dan menjawab, siapakah dia ini yang tergantung di salib? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Masih ada syahadat itu di mulut kita? Moga kita aminkan. Jangan-jangan sudah tak pernah berdoa lagi. Jangan-jangan pasti amat dia tapi kerja kah, sing kerja kah, hidup begini-begini saja. Jangan-jangan ajakan untuk perjamuan kudus, bikin apa Fred? Ntar bikin perjamuan kudus di gereja, mau bikin perjamuan kudus di rumah, sediakan roti sendiri, sediakan anggur sendiri, bikin apa duduk lalu kemudian mau ikut perjamuan kudus. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Subahkan dusi lama tidak pernah pikir gereja bikin apa lagi, mau berdoakah, dan berdoa siapa yang kontrol, siapa yang tahu. Mau ibadahkah, mau tidak ibadahkah, akan begitu-begitu saja. Apa artinya menonton dalam kondisi dengan rumpun ibadah yang dalam kondisi yang semacam itu tidak membawa makna sama sekali. Moga pekan suci ini membawa kita untuk sampai kepada sebuah pengakuan bahwa bisa saja kita begitu jauh, merasa sungguh tidak pantas, di dalamnya begitu terluka, kotor, laknat dan nista. Tapi hati kecil nih, moga akang masih bisa bercahaya. Lalu kemudian tetap ada pengakuan, sungguh ia adalah anak Allah. Mungkin hidup dalam kondisi sudah tertatih-tatih sudah. Tapi si ini dengan keringat dan air mata masih ada pengakuan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jangan sampai dengan ekspektasi besar, sio engkau yang diberkati, haleluya, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Jawablah kami punya doa, engkaulah jaminan kami klaim, kami tuntut, kami minta. Engkau punya kuasa. Lalu tak ada jawabannya. Kita sampai kepada kesimpulan untuk, ayo, kas tinggal, maniso, deng kayak begitu. Jangan sampai. Minggu Palmarum ini kiranya menghantar kita semua untuk menempatkan saya ada di posisi mana. Semua sama-sama
eseiste, gemparlah, gempa bumi. Tapi Hosiana berubah menjadi salibkanlah dia. Sementara yang mengeksekusi dengan memakunya, lalu kemudian menyiksanya, justru sampai kepada pengakuan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Tuhan meneguhkan kita untuk jernih melihat hidup yang sulit ini. Tapi moga dalam kedalaman hati kita masih punya kejelasan untuk bisa melihat, Tuhan, terima kasih. Syahadat dalam hidupku, apa yang menjadi pengakuan imanku, Engkau tetap Yesus, anak Allah yang hidup. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan meneguhkan kita untuk punya kejernihan hati, lalu sampai kepada pribadi yang mungkin merasa begitu terpuruk, kotor, penuh dengan lumpur dosa, tapi masih punya hati yang terangkat, lalu sampai kepada pengakuan, sungguh Engkau adalah anak Allah. Amin. Marilah kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 177, Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku.
marilah kini kita bangkit berdiri untuk bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari kita bersatu kini di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami telah Engkau hantar untuk memaknai kembali Pekan Suci di tahun 2021 ini. Terkenang peristiwa putramu Yesus masuk Yerusalem
gemparlah seisi kota itu. Mereka berteriak, selamatkanlah, selamatkanlah. Dengan beragam nada pujian, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengambang ke sana dan ke sini dengan semua ekspektasi besar, harapan, dan kerinduan untuk segera terjawab semua bentuk ragam kebutuhan. Selamatkanlah. Namun peristiwa itu berubah menjadi kebencian dan amarah besar. Salibkanlah dia menjadi sebuah pernyataan betapa benci dan kecewanya hati yang telah menaruh pengharapan besar kepada Yesus putramu. Lalu membutakan bahwa Yesus datang dengan jalan derita yang seharusnya kami bisa tabah dan belajar tabah untuk menjalani jalan yang sama. Untuk realitas yang bahkan membuat kami berdarah-darah, sakit, dan terluka. Tapi seharusnya kami meniti jalan yang sama karena Yesus juga melewati jalan yang sama. Dan sampai kepada puncak kematiannya. Untuk segala sesuatu yang kemudian di dalamnya seharusnya membawa kami pun juga dalam situasi untuk tetap melihat itulah jalan cintamu yang sehabis-habisnya bagi kami. Tolong kami agar kami lepas dari cinta diri, lepas dari kepentingan diri, lepas dari kehendak diri yang memberangus kami sungguh-sungguh, meladeni ego, dan membuat kami jauh dari rasa takjub bersyukur untuk hal-hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Yang membuat kami hanya melihat segala sesuatu sebagai perkara besar, tapi sejatinya Engkau hadir dalam semua bentuk keseharian yang membuat kami seharusnya belajar Tuhan hadir dalam apapun warna kehidupan kami. Kiranya pekan suci ini kembali kami hayati seiring dengan belajar dari justru mereka yang identik dengan kekerasan, identik dengan kejahatan, identik dengan laknat dan nista. Sungguh penginjil Matius menggambarkan itu sebagai kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi yang justru takjub, menjadi gentar dan takut akan kuasa-Mu, lalu mengakui bahwa Yesus yang tersalib itu adalah anak Allah. Setahun sudah gereja berada dalam situasi merefleksi diri, supaya kami sebagai komunitas gerejawi persekutuan orang percaya belajar rendah hati, bahwa sejatinya kami tidak punya hak-hak khusus, apalagi merasa paling penting, paling berhak, paling utama. Kami adalah umat yang hanya sekedar mendapatkan kerahiman-Mu sama seperti umat yang lain, yang seharusnya membuat kami jauh dari kesombongan rohani, tapi membuat kami iba, bela rasa, tepos liro, toleransi, dan di dalamnya punya kepekaan, sehingga hadir juga bagi sesama dan orang lain. Terima kasih untuk apa yang kami refleksikan seiring dengan kesiapan kami memaknai pekan suci ini. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami seharusnya ingat akan Engkau, apapun warna situasi kami. Tolonglah kami yang mungkin dalam kondisi frustasi dan depresi, berada dalam amarah, lalu kemudian menaruh curiga sakwa sangka kepada Engkau, lalu mempertanyakan bahkan menggugat keadilan-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu, menggerutu, lalu kemudian kecewa. Ampunilah kami, kasihanilah kami, baharuilah kami, jika kami punya sikap seperti itu. Hantar kami kembali sebagai anak-anak yang belajar dan santun berterima kasih tentang Allah yang begitu baik. Sehingga apapun situasi yang kami hadapi, adalah kami yang terus belajar untuk dengan sabar meniti jalan salib, sekaligus jalan penuh cinta itu. Belajar dari Yesus putramu sendiri, yang telah terluka bagi kami, dan karena lukanya itu kami yang terluka menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Tolonglah kami agar kami berada di dalam kebersamaan dengan semua yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami yang saat ini berfungsi sekaligus sebagai gereja di mana kami beribadah setiap waktu. Kami hadir sebagai persekutuan kecil, komunitas gerejawi, suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin hadir menantu, cucu, dan cicit. Tolonglah kami agar rumah-rumah tangga kami saat ini yang kini telah berfungsi sebagai gereja itu menghadirkan Engkau dan tetap terus percaya bahkan sampai kepada syahadat kami bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, sungguh anak Allah. Dan biarlah Engkau dimuliakan di tengah-tengah ragam situasi kehidupan kami yang mungkin menggelitik kami untuk menaruh curiga kepada kuasa-Mu, yang mau menyeret kami untuk jauh dari cinta kami bagi-Mu, bahkan kemudian mengajak kami untuk menggugat kuasa-Mu.
Jauhkanlah kami ya Tuhan dari si jahat yang kerap mengadu domba akan hati nurani kami, seakan-akan bahwa Engkau hadir sebagai Allah yang penuh dengan kejahatan dan membalas segala sesuatu karena Engkau benci kepada kami, kaum pendosa. Cinta dan kerahiman-Mu kiranya menyembuhkan kami, agar apapun situasi kami yang meronta-ronta, bahkan kemudian menggerus kami akan tetap terus berdiri seiring dengan tegaknya salib-salib iman kami, untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bantulah kami, agar rumah-rumah tangga kami menjadi kokoh dan kuat, menjadi gereja-gereja yang kemudian di dalamnya hadir dan tetap terus mewartakan kebaikan Tuhan. Sehingga apapun warna situasi yang menimpa kami hadir sebagai anak-anak-Mu yang tetap terus percaya. Secara khusus, bagi ke-10 anak-anak-Mu yang pada hari ini ya Tuhan, dengan mantap mengakui iman mereka, dan siap untuk menjalani jalan yang sama, jalan salib, jalan penuh cinta itu. Teguhkanlah mereka, sering dengan pengakuan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dengan segenap hati mereka. Rahmatilah mereka dengan kekuatan, pengharapan, yang kemudian memungkinkan mereka tetap mampu berjalan sekalipun dalam jalan penuh pergulatan hidup. Sehingga apapun situasi dan warna kondisi yang mereka hadapi, bersama dan dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, pengakuan itu tetap terpancar bukan hanya dari mulut mereka, bukan juga dari hati, tapi dari seluruh eksistensi kehidupan anak-anak kami ini, bahwa sungguh Engkau adalah anak Allah. Berkati mereka ya Tuhan, anak-anak muda ini, yang kini menjadi bagian dari warga Sidi Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, sehingga di dalam perkenan-Mu, mereka kuat dan tegap melangkah untuk pikul salib dan mengiringi Yesus dengan setia. Berkatilah kami dalam minggu ini, dan pekan suci ini kiranya mengokohkan, meneguhkan kami untuk siap menyongsong Jumat Agung sebagai pribadi, keluarga, dan gereja yang telah menerima rahmat kerahiman-Mu sehabis-habisnya. Sehingga siapakah kami ini ya Tuhan, yang telah menerima kebaikan dan kasih-Mu itu, sehingga Engkau rangkul, rengkuh, dan peluk kami untuk menerima selamat itu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, kiranya itu menguatkan kami untuk tetap terus melangkah, sekalipun salib di pundak kami tetap memikulnya dengan setia sampai pada masa dan waktu Tuhan bagi hidup kami semua. Bantu kami dalam setiap rencana yang kami buat, kiranya Paskah tahun ini menggugah kami untuk tetap menggalang kebersamaan, bela rasa, kepekaan, kesetia kawanan, dan yang di dalamnya ya Tuhan kami hadir bagi sesama, bukan hanya bagi sesama warga gereja, tapi bagi sesama umat. Dan kami yakin Tuhan mengutus kami untuk memberitakan Paskah-Paskah itu. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan untuk mengalami cinta-Mu, seiring dengan apa yang Mu dibuat bagi segenap warga masyarakatnya secara khusus, masa-masa ketika vaksinasi sementara berlangsung di seantero negeri. Berkatilah ya Tuhan sehingga program ini tidak sia-sia, tapi sungguh mendatangkan kemaslahatan. Apa yang kemudian dialami adalah segenap warga masyarakatnya akan semakin punya daya tahan tubuh yang baik. Lalu kemudian di dalam perkenan dan kasih sayang-Mu, kekuatan itu kembali diperoleh. Bahkan dampak dari pandemi yang menyebabkan krisis dalam berbagai bidang akan pulih kembali. Di dalam Engkau masa depan itu selalu ada, pengharapan selalu terbuka, dan pemulihan itu Engkau berikan. Karena berkatilah pemerintah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di seantero muka bumi ini, untuk tetap punya pengharapan kepadamu, dan yakin bahwa masa depan di dalam Engkau akan terjadi, yang kemudian di dalamnya pemulihan kembali kami alami. Tuhan Yesus berkati kami, ampunilah akan dosa dan salah kami, ampunilah akan juga dosa dan salah sesama kami. Rahmatilah kami kembali di dalam rekonsiliasi dan pendamaian, agar pekan suci ini menjadi masa kami mempersiapkan diri untuk hadir dan mengalami cinta kasih-Mu, serta kemudian berbagi akan cinta kasih-Mu yang sama itu bagi siapapun juga. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudari-saudara dalam kasih Tuhan, pulanglah di dalam pengharapan dan sukacita karena mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 17 bagian B. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikuti
kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiran saudari-saudara kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.